Lagi bersama kita di podcast RSUD Kota Bogor. Saya Hania Dantik Heronisa. Hari ini akan membahas mengenai tema pentingnya kesehatan mental ibu dalam pengasuhan anak. Kita sudah kembali dengan dokter hebat bersama saya, Dokter Dian, spesialis kejiwaan. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu dokter kepada sobat podcast. Tadi sudah dikenalin. Oh iya. Ya, saya Dr. Dian Sita dari RSUD Kota Bogor ya. Dari Poli Kedokteran Jiwa. Oke, baik. Mungkin bisa kita langsung saja ya dok membahas tema kali ini dokter. Mungkin namanya luas ya dok. Iya dok. Kesehatan ibu, pentingnya. Iya, mental ibu ya dok dalam pengasuhan anak. Oke, mungkin kita bisa langsung bahas saja dokter. Mengapa sih dok kesehatan mental ibu ini sangat penting dokter dalam pengasuhan anak dok? Ya. Kenapa ibu ya? Padahal kalau kita bicara pengasuhan anak gitu ya, itu kan juga berarti bicara tentang orang tua ya. Dan kalau orang tua itu kan tidak hanya ibu, ya kan? Idealnya kan ada ayah gitu kan? Nah, jadi di mana pengasuhan itu tanggung jawab seorang ibu dan ayah ya. Jadi peran tidak hanya ibu ya atau yang si perempuannya saja yang bertanggung jawab pada pengasuhan anak ini, namun ada peran ayah juga di mana sebenarnya keduanya ya sangat penting perannya ya. Sehingga dari judulnya pentingnya kesehatan mental ibu ya terhadap pengasuhan anak, mungkin karena gini ada beberapa faktor yang khas yang ada pada perempuan atau pada ibu, di mana ada faktor fisik hormonal yang bisa berubah drastis pada seorang perempuan yang tadinya tidak hamil, kemudian dia hamil, kemudian juga langsung berubah drastis begitu dia delivering baby ya, melahirkan bayinya hormonnya juga langsung berubah tentunya. Itu akhirnya jadi kombinasi fisik dengan emosi, berpengaruh juga pada emosi si ibu atau perempuan tersebut gitu kan. Dan juga faktor lain mungkin karena faktor lingkungan dan budaya ya, dimana akhirnya peran orang tua ini terbagi dua, antara peran ibu dan ayah ya, yang ayah cenderung pada kapasitas mencari nafkah, kapasitas finansial, pelatihan kemandirian, sedangkan ibu, nah itu yang cenderung dianggapnya banyak menghabiskan waktu ya untuk anaknya, karena peran ibu digambarkan cenderung pada perawatan harian. Iya betul. Ya banyak berinteraksi dengan anak gitu ya, sehingga bisa akhirnya jadi kalau tentang kapasitas gitu kan tergantung ini ya, nggak ada yang juga yang lebih dominan, lebih penting gitu ya, sebenarnya sama-sama penting antara peran ibu dan ayah gitu ya. Nah mungkin karena tadi ya faktor fisik ibu, hormonal tadi gitu ya, dan juga kecenderungan paradigma di lingkungan dan budaya di mana peran ibu dan ayah ini akhirnya berbeda gitu. Sebenarnya itu peran ayah dan ibu ini kan sebenarnya bisa fleksibel, ya kan? Apalagi di akhir-akhir saat ini ya, di mana ada banyak juga ibu yang bekerja gitu ya, jadi dia juga menopang kapasitas finansial seperti itu, dan juga banyak juga para pria yang akhirnya expert ya, ahli juga melakukan aktivitas domestik seperti memasak, ya kan, mencuci gitu ya, atau melakukan aktivitas domestik di rumah juga ya. Nah, sehingga sebenarnya lebih bisa fleksibel ya. Dan idealnya memang akhirnya secara sinergis gitu ya, bersinergi kepada pola pengasuhan anak yang optimal begitu. Kalau
untuk pentingnya kesehatan mental memang untuk keduanya itu supaya pengasuhan anak ini jadi optimal, kita karena dari bahasan lagi medis ya, tentu penting menjaga kesehatan ya, tidak hanya kesehatan fisik saja tapi juga kesehatan mental, sehingga pengasuhan anak tadi menjadi optimal gitu. Dimana kalau ada kecenderungan stres ya, stres yang buruk kan, stres bisa baik menjadikan kita lebih bersemangat untuk menyelesaikan masalah, bisa juga akhirnya distres yang akhirnya stres yang buruk yang bisa berkelanjutan menimbulkan gangguan-gangguan cemas, depresi gitu ya. Kalau pada ibu seorang ibu bisa terjadi yang lebih khas lagi postpartum depression, depresi pasca melahirkan seperti itu, hingga ada juga bisa ada gangguan psikotik demikian. Jadi kalau bapak ibu semuanya sebenarnya punya peran yang penting ya, baik ayah maupun ibu karena itu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dok, apa saja tantangan yang dihadapi oleh ibu dalam pengasuhan anak ini dok, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka? Ya tadi yang seperti saya bilang, kalau tantangan kepada ibu ya, karena yang tadi terutama faktor khas kombinasi fisik emosi, di mana ada seorang perempuan yang tadinya belum hamil gitu ya, hormonnya tentu berbeda dengan hormon waktu dia sedang hamil, dan perubahan terjadi drastis lagi pasca dia melahirkan ya. Jadi menjaga emosi yang akhirnya juga turut bisa terganggu karena hormon yang berubah cepat tadi ya, itu juga ya kan gak semua perempuan juga mengalami gangguan emosi ya saat hamil dan kemudian melahirkan seperti itu ya. Tapi banyak kasus juga perempuan itu menjadi rentan saat hormonalnya berubah seperti itu. Ditambah lagi juga karena kapasitas melahirkan hamil gitu ya, itu juga citra diri, di mana ada perubahan fisik ya, itu kombinasi fisik emosional itu sangat membuat perempuan rentan terganggu kesehatan mental. Sangat cantik lagi ya dok ya. Kalau perempuan pasti cantik. Oh gitu. Kalau perempuan pasti cantik ya. Ini penonton bayaran di depan ini juga pasti setuju ya. Kalau perempuan pasti cantik ya. Kalau ya apapun ini perempuan, masa dibilang ganteng kan enggak loh dok. Perempuan cantik ya. Cuman memang perubahan fisik gitu kan, perubahan hormon itu sebuah tantangan tersendiri buat perempuan agar tidak terganggu ya kesehatan mentalnya seperti itu. Kecenderungan jatuh ke dalam keadaan postpartum depresi tadi ya, yang mungkin nanti bisa kita, karena banyak orang yang tidak menyadari kalau gangguan fisik ya, orang banyak bisa segera menyadari oh lagi sakit nih gitu kan. Sedangkan kalau kondisi gangguan kesehatan mental gitu ya, banyak orang yang tidak menyadari dirinya mengalami gangguan mental gitu ya. Khusus gitu ya, nanti kalau misalnya konseling khusus datangnya ke di rumah sakit gitu ya. Tapi ini kita sedang acara edukasi, jadi memberi pengetahuan tentang kesehatan mental ya, awareness. Kalau mungkin bisa nanti kita sebutin deteksi dini ya, beberapa penyakit gangguan mental seperti itu. Kalau misalnya ngadepin case by case gitu, saran lebih baik ke poli ya. Betul. Iya, tidak usah takut dan ragu ya dok untuk datang ke poli ya dok, kalau misalkan memang butuh bantuan. Oke, mungkin tadi bisa dijelaskan dokter gejala-gejala yang mungkin khas pada ibu dalam pengasuhan anak untuk misalkan kasus-kasus tertentu dokter, itu apa saja ya dok ya, yang mungkin yang harus bapaknya juga sebagai suami aware, oh ternyata
ibunya ini mungkin kelelahan atau bagaimana gitu dok dalam pengasuhan anak ini dok atau bagaimana? Oke, sebenarnya yang penting dari keadaan kita bicara deteksi sakit berarti ya dok ya. Iya dok. Kalau kita bicara hamil dan melahirkan gitu ya, memang ada yang paling beresiko itu postpartum depresi tadi. Iya ya. Jadi kita perlu mengenali gejala depresi itu ada, yang penting itu ada tiga gejala utama ya. Yang pertama afeknya depresi atau apa ya, air mukanya ya gitu ya, secara wajahnya gitu kan khas ya kalau orang depresi gitu ya, apa ya, cenderung murung seperti itu ya. Kemudian yang kedua tanda gejala utamanya itu anhedonia, artinya dia tidak mudah gembira ya dengan keadaan di sekitarnya gitu ya, cenderung tidak mudah gembira, terus kemudian tidak berenergi, mudah lelah dengan aktivitas yang sedikit gitu ya. Jadi kalau tidak mudah gembira, tidak nafsu makan, ya mudah putus asa seperti gitu. Kemudian anergia tidak mudah lelah dengan aktivitas yang sedikit gitu ya, cenderung banyak rebahan, tiduran gitu ya. Bahkan kalau postpartum depresi itu bisa terusnya ada kemungkinan berisiko juga hingga ada yang psikotik seperti itu. Ya, kalau pada anggota keluarganya menemukan, tidak hanya ibu nih sebenarnya ya, 3 gejala utama tadi gitu ya, afek yang depresi, wajah murung, tidak mudah gembira, ya, mudah lelah, ya, tidak bertenaga, seperti itu, menarik diri. Nah, itu sih udah saran saya segera diperiksakan seperti itu. Namun kalau cenderung diperiksakan, mungkin yang paling utama adalah seeking for help deh, kalau nggak bisa menolong gitu ya. Didukung, butuh seseorang tersebut mungkin butuh dukungan emosi seperti itu. Dan kalau misalnya kurang bisa memberikan bantuan, ya tentu dibawa ke psikiatri ya. Tapi kadang juga banyak juga hal-hal yang bisa menimbulkan stres juga ya, karena faktor-faktor ringan seperti kecemasan seperti itu juga perlu diketahui, karena biasanya kalau soal kecemasan itu orang tidak langsung menyadari bahwa itu adalah gangguan kesehatan mental, karena cenderung yang muncul adalah biasanya keluhan-keluhan fisik ya, nyeri fisiknya nyata, tapi sebenarnya penyebabnya adalah psikis gitu ya, seperti terasa jantung yang berdebar lebih gitu kan, sesak nafas gitu kan, itu keluhan-keluhan otonomik lah ya. Terus kalau gangguan kecemasan itu ada keluhan otonomik, ada keluhan motorik, di mana otot-otot terasa tegang, terutama di bagian tengkuk ya, leher belakang, otot-otot abdomen, lambung, jadi terasa mual atau kram perut seperti gitu kan. Kemudian gemeter seperti itu, dan rasa yang resah yang terus-terusan, floating, ngambang. Jadi tidak mudah santai orangnya. Itu gejala-gejala kecemasan. Tapi biasanya mereka datang tuh nggak langsung ke dokter psikiatri, tapi mungkin keluhan sakit kepalanya ke bagian dokter lain gitu yang tidak mereda gitu. Kalau diunut-unut gitu, akhirnya ternyata keluhannya awalnya akar masalahnya psikis seperti itu. Seperti itu dok. Oke, baik dokter. Mungkin ada pengaruh nggak dok apabila kesehatan ibunya mungkin terganggu akan mempengaruhi anaknya juga dok ke depannya, atau bagaimana dok? Ya tadi
penting untuk orang tua ya itu juga menjaga kesehatannya baik fisik maupun mental ya, karena bisa saling mempengaruhi ya, kesehatan fisik bisa mempengaruhi kesehatan pikiran perasaan, demikian juga bila ada akar masalahnya gangguan pikiran perasaan lama-lama akhirnya juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik ya, di mana imunitas menurun, akhirnya mudah terjadi infeksi seperti itu. Apa tadi pertanyaannya kok jadi saya sampai lupa? Ya, jadi apabila ibunya mungkin ada gangguan ya dok pada tentang kesehatan mental, apakah mempengaruhi? Ya tentu saja ya. Kalau akhirnya kalau ibunya juga mengalami gangguan stres berat hingga depresi, bisa akhirnya anak juga mengalami keluhan yang serupa. Seperti sakit fisik seperti sakit fisik, kesehatan mental itu juga bisa, kalau di fisik itu namanya terinfeksi, kalau di mental, kesehatan mental itu dia bisa teresonansi, akhirnya juga memiliki gejala yang serupa seperti itu. Karena tadi kalau kita bicara perawatan harian, memang mungkin banyak ibu ya yang berperan di dalam interaksi dengan anak, pengasuhan anak. Tapi kalau hari gini kayaknya kita nggak bisa bicara itu lagi dok, karena semua ayahnya juga ikut. Banyak juga ayah juga yang bisa melakukan perawatan harian, dan cukup banyak ayah-ayah yang saat ini juga bisa berinteraksi baik dengan atau punya waktu banyak dengan anak ya, interaksi dengan anak seperti itu. Tapi kenapa ibu jadi lebih penting ya, karena tadi itulah ada faktor fisik, hormonal ibu ya, bapak-bapak itu ya, para pria di luar sana mohon pentingnya juga ya peran ayah mengetahui tentang keadaan biologi perempuan gitu ya, di mana banyak faktor hormonal yang bisa mengalami perubahan yang bisa signifikan atau drastis sehingga mempengaruhi emosional perempuan atau ibu seperti itu. Penting tuh dok. Oke dokter, ya kan penting ya dok peran ayah ya dok. Akan beda nggak dok pengasuhan anak apabila peran ayah itu tidak, maksudnya satu keluarga yang peran ayahnya baik dengan satu keluarga yang tidak ada peran ayah, mungkin dok akan mempengaruhi ke anaknya atau bagaimana dokter? Sebenarnya nggak ada rumusan yang tetap sih ya tentang gimana pola pengasuhan anak yang baik atau bagaimana berumah tangga yang baik, itu nggak ada rumusan yang tetap ya. Kita bisa yang penting kita atau pasangan tersebut bisa fleksibel dalam menghadapi semua situasi atau semua masalah yang mereka hadapi, bisa fleksibel, nggak saling menyalahkan, tidak juga saling atau tidak juga mudah merasa bersalah seperti itu. Kalau udah merasa bersalah terus gitu ya, itu udah sebuah tanda gejala depresi juga tuh dok, gitu ya. Jadi baik perempuan maupun baik ibu maupun ayah gitu ya, kalau bisa lebih fleksibel gitu ya, itu bisa akhirnya idealnya kan akhirnya timbul sinergi pola pengasuhan anak lebih baik. Nggak ada rumusan yang tetap, nggak ada rumusan harus kayak begini pola asuhnya ya kan, atau harus seperti A seperti B ya, karena setiap individu itu unik dan bagaimana saling melengkapi, gimana saling bisa mendukung, mensupport satu sama lain gitu ya, itu akan menjadikan pola pengasuhan anak lebih optimal. Baik dokter, mungkin bisa dok, bagaimana cara mengatasi stres gitu dok kepada ibu-ibu yang di rumah dalam pengasuhan anak, mengatasi stresnya dok, ada tips and triknya dok? Mengatasi stres, ya tentu kalau stres itu kan menguras energi ya dok ya, ya kan? Kalau kita stres menguras energi, yang tentu yang paling utama bagaimana kita mendapatkan energi kembali kan begitu ya. Ya tentu kalau gimana kita mendapatkan energi kembali dari aktivitas, tentu adalah istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ya dijaga higienitas tidurnya seperti itu kan gitu ya. Terus selain itu tadi kombinasi fisik dan emosi ya penting juga buat seorang ibu tetap melakukan perawatan diri gitu kan ya,
Karena banyak juga loh saya mungkin karena kebetulan saya lihat ya banyak berita-berita bahwa malas mandi gitu kan, atau bukan soal dandan, bukan soal merawat diri make upan gitu ya, tapi banyak orang-orang yang sekarang karena dingin, karena merasa nggak keringetan gitu kan, jadi malas mandi. Ya self care penting tetap ya. Kemudian kalau misalnya punya aktivitas yang banyak ya, karena kayaknya waktu buat ibu kan 24 jam rasanya nggak cukup ya kan, untuk ngatur banyak hal ya. 2 tangan nggak cukup, mungkin tangannya perlu 1000 gitu ya kan. Topengnya mungkin perlu banyak gitu ya, dalam menghadapin anak si A, si B, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, kalau anaknya 10 seperti itu. Tetap akhirnya dalam rutinitas itu perlu juga kemampuan mengatur prioritas ya, jadwal-jadwal mana yang lebih dulu atau mana yang bisa ditunda, mana yang bisa didelegasikan kepada yang membantu ibu gitu ya, terutama si ayah gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi tips-tips gimana bantuan juga ya betul, bantuan juga seeking for help bila si ibu merasa kewalahan gitu ya. Jadi hal-hal tersebut penting. Yang penting kalau kita udah stres itu udah pasti energi terkuras, gimana kita accumulating energi lagi gitu ya, mengumpulkan energi lagi gitu ya. Higienitas tidur yang baik, self care, perawatan diri, kemudian mengatur schedule lebih baik, penjadwalan, rutinitas, penjadwalan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan ya, bagaimana kita tunda atau kita lakukan segera, prioritasnya yang mana atau kita delegasikan, dan seeking for help itu saja ya. Baik kesehatan mental maupun fisik, kalau sudah kewalahan tidak bisa kita tanggulangi sendiri ya, cari bantuan seperti itu. Iya dok, baik, jangan dibawa sendiri ya dok ya. Iya dok. Ya tentu saja kalian dokter juga kayak dokter ya, kalau misalnya itu kan juga butuh bantuan ke dokter lain misalnya seperti itu ya. Maaf ya dok ya. Dokter tidak kuat. Baik fisik maupun mental ya. Iya dokter. Oke, mungkin salah satu gangguan postpartum tadi ya dok, dalam peran ibu itu bagaimana cara membantu ibu dok? Mungkin bagi peran ayah atau orang tua sang ibu di rumah, bagaimana cara membantu ibu dalam menghadapi depresi postpartum tersebut dok? Oke. Depresi itu kan sendiri juga banyak levelnya ya, dari yang ringan, moderate hingga berat ya. Iya dok. Untuk bagaimana membantu ibu, tentu kalau misalnya kondisinya tadi tergantung kondisi keadaan depresinya ya. Iya dok. Ya, tentu apalagi ibu muda ya, mama muda yang belum kapabilitasnya belum cakap gitu ya. Mungkin ya tentu perlu dibimbing, dibantu ya, didampingi dalam menghadapi perawatan anak gitu ya. Mungkin dia belum bisa melakukan membersihkan bayi, memandikan gitu kan, memberi ASI, cara-cara itu mungkin bisa dibantu oleh orang tuanya, atau bisa juga sebenarnya saat antenatal care ya, pas perawatan kehamilan itu juga tenaga medis kan sudah mulai memberi edukasi ya, terutama pada ibu-ibu baru gitu ya. Tentang bagaimana agar calon ibu ini bisa mampu melakukan aktivitas sebagai ibu tadi. Namun kalau memang akhirnya bisa kan, karena sebetulnya depresi ini tidak hanya terjadi karena peristiwa ya. Depresi itu juga merupakan bisa memang karena faktor biologiknya ya. Sudah terjadi pada orang tersebut gangguan keseimbangan neurotransmitter ya. Jadi secara biologiknya sudah terganggu, sehingga ibu ini cenderung bisa atau rentan terjadi jatuh pada keadaan depresi gitu.
Kemudian bila ada peristiwanya yang memang bikin dia stressful ya, akhirnya jadi dia di-stres gitu ya. Kemudian jatuh kepada keadaan gangguan kesehatan mental yang lebih serius begitu ya. Ya, tentu perlu diobatin seperti itu. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya tidak menjadi jatuh lebih berat? Tentu dukungan keluarga, dukungan orang-orang terdekat, terutama Pak suami gitu ya, yang memahami bahwa si ibu ini sudah kewalahan, tidak bisa melakukan atau tidak bisa punya kemampuan untuk melakukan perawatan bayinya atau pengasuhan anaknya pasca melahirkan, ya harus ada bantuan dukungan support ya. Gitu, tidak hanya dielus-elus gitu ya, mau lakukanlah. Si bapak juga harus bisa punya kemampuan memandikan bayi ya, membersihkan kotoran bayi gitu ya. Nah, itu tidak hanya tanggung jawab itu pada si ibu saja gitu kan. Nah, yang tadi yang seperti di awal tadi kita ngobrol ya dok ya. Kalau peran itu kalau misalnya sebenarnya itu bisa fleksibel gitu ya. Ya, sehingga akhirnya bersinergi untuk menjadi pola pengasuhannya lebih optimal seperti itu. Kalau memang udah sampai jatuh keadaan depresi berat ya kan itu sudah lebih kacau ya. Ya mungkin bisa segera dibawa pengobatan. Nah, itu case by case ya. Bisa langsung dibawa ke polipsikiatri seperti itu untuk mendapatkan pengobatan yang lebih optimal ya. Baik dokter. Oke, mungkin stigma atau kesadaran tentang penyakit kesehatan mental itu kan sangat sensitif ya dok ya. Masih banyak stigma di masyarakat sana. Kalau udah ke dokter jiwa gitu ya, mungkin akhirnya dibilang emang gangguan jiwa berat ya atau yang seperti itu ya. Karena padahal seperti sakit fisik ya, nggak langsung jadi berat kan. Kalau misalnya bisa dideteksi dari gejala yang lebih ringan sehingga perjalanan penyakitnya nggak bisa tidak berlanjut dan makin berat, bisa saja akhirnya tertolong gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya kalau mau bicara sehat tadi pokoknya sebenarnya kalau udah bicara kesehatan itu ya tidak hanya kesehatan fisik saja loh ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, ini penonton bayaran di sini. Tim hore kita ya dok. Bahwa kesehatan fisik maupun mental itu sangat penting gitu ya. Tidak hanya fisik ya dok, mental juga sangat penting mempengaruhi ya dok. Tapi banyak kok sekarang masyarakat udah pada tahu bahwa kesehatan mental itu bisa mempengaruhi fisik dan tidak mengapa untuk berkonsultasi dengan psikiater, dokter jiwa atau psikolog, atau banyak juga kok di masyarakat ya komunitas-komunitas atau relawan-relawan yang bisa mendukung gitu loh untuk diajak berkomunikasi, diajak berbagi ya, untuk apakah perlu sampai pengobatan, apakah cukup akhirnya bisa mereka dampingi seperti itu. Jangan takut lah ke dokter jiwa, nggak melulu itu yang gangguan jiwa berat kan gitu ya. Betul. Dari gejala ringan bisa jadi berat kalau nggak diobatin. Malah bahaya ya dok ya apabila tidak diobati. Oke baik dokter, mungkin udah ada pertanyaan nih dari penonton kita ya dok. Mungkin bisa dari pertanyaan pertama, izin bertanya dokter, apa yang seharusnya dilakukan jika seorang ibu merasa kewalahan secara mental dalam pengasuhan? Oke baik dokter. Kalau udah kewalahan secara mental ya dalam mengasuh anak ya tadi kalau sudah kewalahan, sudah artinya udah sulit ya untuk melakukan peran pengasuhannya ya, seeking for help ya. Pertama ya pada pasangannya gitu ya. Nah, kemudian orang terdekat di rumah, mungkin ibunya, bahkan bisa juga loh mertuanya ya. Jadi nggak cuma orang tua si ibu gitu ya, para mertua juga perlu bisa meraba-rasakan deh ya gitu ya kebutuhan menantunya dalam menghadapi
pengasuhan anak seperti itu ya terutama si ayah ya. Iya. Gitu. Kalau secara kewalahan, misalnya dia punya kapasitas finansial lebih gitu kan, bisa mendelegasikan kepada asisten, babysitter seperti itu ya. Membantu si ibu ya. Iya, biar bisa membantu si ibu. Tapi juga tentu dengan rasa trust ya, iya, gitu betul. ya. Karena zaman sekarang serem ya dong. Ya, babysitter yang paling bagus mungkin ya ibu memang ya. Tapi jangan enggak nanti kalau misalnya aku bicara begitu nanti bagian-bagian yang lain ya. Oh kok ibu dianggap babysitter enggak? Bukan begitu maksudnya ya. Apabila ibu kewalahan ya baiknya kan minta tolong ya dok. Ya. Apabila ayah mungkin ada finansial itu belum tentu ke dokter ya. Iya, jadi ada orang terdekat, ada pasangan kalau kewalahan menghadapi pola atau tingkah laku anak atau perilaku anak, apalagi postpartum pasca melahirkan gitu ya, pada ibu-ibu baru gitu ya pasangan bisa diminta terus jangan sampai diminta lah, pasangannya menyadari lah untuk membantu ibu gitu kan. Terus bisa juga pada orang tua bahkan juga mertua sebetulnya bisa diperbantukan gitulah, dibantu lah gitu ya, seperti itu. Kalau memang punya lebih bisa hire asisten gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya tapi banyak juga daycare kan yang bisa dititipin misalnya anaknya. Iya, ada dong. Ya, daycare. Sekarang ini banyak daycare. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana menyeimbangkan antara memberikan kenyamanan emosional atau kehangatan dan menetapkan batasan yang sehat atau disiplin dalam merespon perilaku sulit anak. Mungkin ini maksudnya batasan disiplin itu tentu ya setiap perilaku anak gitu ya, yang ideal tetap dilakukan. Kalau ada gangguan tingkah laku apalagi ya, penting diberikan reward and punishment tetap ya. Jadi cuma itu harus disepakati antara anak dan orang tua ya, nggak hanya orang tua menetapkan rules gitu ya, menetapkan aturan. Kalau perilakumu udah demikian harus dapat hukuman A, B, C, bla 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 gitu ya. Nah, reward and punishment itu perlu disepakati berdua sama si anaknya juga gitu ya. Jadi anak memahami apa yang harus dia do atau don'ts. Ada yang dia perlu bisa dia lakukan dan tidak boleh lakukan, dan kalau dia akhirnya melakukan pelanggaran, dia dihukum, hukumannya kapasitasnya seperti apa gitu kan, apakah bisa diterima oleh anak gitu kan. Begitu juga reward atau hadiahnya, bila anak bisa berperilaku yang menurut baik gitu ya atau sesuai, diberikan hadiah yang oke nggak menurut si orang tua gitu ya. Jangan terusnya kalau misalnya dihukum tidak dikasih jajan 5 hari, wah anak 5 hari terus ya, wah di sekolah gimana nggak jajan. Nah akhirnya melakukan, dia bisa ada terstimulus emosinya ya, tambah gimana gitu. Begitu juga kalau orang tuanya menjanjikan hadiah gitu kan, terus anaknya hadiahnya minta sesuatu yang cukup besar lah ya, itu relatif ya dok ya, cukup besar gitu kan, sedangkan frekuensinya setiap harinya gitu kan, itu juga sulit dilakukan. Jadi kesepakatan bagaimana hukuman yang bisa diterima pada anak dan reward yang bisa diberikan oleh orang tua itu perlu disepakati gitu. Nah, yang penting adalah pemberian reward itu harus segera ya, sehingga anak juga merasa dihargai seperti itu atas pencapaiannya. Jangan nanti kalau misalnya kamu bisa begini, ayah akan kasih hadiah sepeda seperti itu misalnya ya. Terus anaknya bisa akhirnya mampu mencapai pencapaian tersebut, tapi akhirnya nanti ya, sepedanya nanti ya gitu. Terus anaknya kok sudah seminggu, sudah sebulan, nanti ya. Akhirnya
bisa berakibat berisiko buruk seperti itu. Iya. Sifat pemberian reward itu juga harus segera sehingga ada perasaan dihargai gitu ya, seperti itu. Nah kalau untuk mencegah gangguan tingkah laku ya penting itu melakukan reward and punishment ya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oh, nggak ada. Oke, mungkin ada pesan dari dokter yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu nih dok tentang menjaga pentingnya kesehatan udah mental. Baik ya, Disampaikan, mungkin dokter. semuanya aja sekalian ya dok ya, sedikit bahwa dari awal tadi pentingnya kesehatan mental ibu untuk pengasuhan anak, sebenarnya peran itu bisa fleksibel ya dan sama-sama penting ya, semua berperan baik ayah maupun ibu dalam pengasuhan anak. Iya. Kemudian bagaimana cara tadi tips-tips supaya ibu juga tidak tidak mengalami Gangguan depresi. gangguan stres gitu ya. Karena kalau udah stres itu menguras energi, penting mengumpulkan energi lagi, istirahat yang cukup ya, terus melakukan self care, perawatan diri ya kan, melakukan hobi, tetap melakukan kalau sekarang bilang me time. Ya, mengisi waktu luang Iya. dengan hal-hal yang disukai gitu ya. Selagi tidak melanggar norma, tidak melanggar hukum gitu ya, tetap dilakukan untuk menyeimbangkan antara stres dan relaksasi. Kemudian kalau banyaknya rutinitas itu perlu bisa mampu melakukan penjadwalan, schedule ya, rutinitas berdasarkan prioritas, mana yang harus segera dilakukan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa didelegasikan, itu penting. Dan yang paling penting juga dukungan ya, dukungan untuk kalau kita bicara ibu ya dukungan ibu gitu ya, dukungan bagi peran ya masing-masing dalam pengasuhan anak, baik ayah maupun ibu saling mendukung gitu. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua, sobat-sobat podcast yang sudah menonton dan hadir, menyempatkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Mungkin kalau mau bertemu dengan Dokter Dian di RSUD Kota Bogor, boleh dok. Ya. Hari apa aja dokter mau sharing? Saya di informasinya? Rumah Sakit RSUD Kota Bogor ini ada setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari jam 7.30 sampai tutup poli ya, biasanya tutup loket itu jam 12 siang. Oke, jangan ragu-ragu, jangan takut-takut ya sobat-sobat podcast. Apabila ingin berdiskusi, bisa langsung menemui Dokter Dian di Poli. Oke, terima kasih banyak sudah hadir dalam podcast kita hari ini. Kita tutup podcast kita. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.